Siap. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Sri Wahyudianingsih, yang kami hormati Bapak Ibu pengajar praktik Bapak Sunarto dan Ibu Rustiani, dan teman-teman calon guru penggerak Angkatan 7 kelas 213 Kabupaten Tulungagung yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama di ruang tatap maya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Aring Pramukawati, perwakilan dari kelompok 3 akan memimpin acara diskusi kita pada sore hari ini, yaitu dalam pemaparan pembelajaran berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Dian Lailaningrum dan Ibu Kartika Wulanjesta. Sebelum saya melanjutkan, perkenankanlah saya membacakan susunan acara diskusi pada sore hari ini sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutup. Marilah kita buka acara diskusi pada sore hari ini dengan ucapan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Guru bukan hanya berkewajiban mengajarkan materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi siswa, tetapi guru juga berkewajiban mendidik, menggali potensi diri siswa agar berkarakter dengan baik. Salah satunya dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, seperti apakah pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Untuk lebih lengkapnya, marilah kita simak pemaparan dari pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Dian dan Ibu Tika. Kepada beliau kami persilahkan. Silakan Ibu Dian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Karena kasus yang kita hadapi adalah kurang lebih sama, kebetulan kelompok kami mengambil di SD, jadi untuk pemaparannya adalah kasus di level SD, yakni dengan tokoh Pak Darmawan. Lanjut Bu kita lewati saja untuk soalnya. Nah, untuk kasusnya kita akan langsung masuk ke materi. Pada pertanyaan pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Berikutnya, nah di sini hasil kelompok kita menyatakan bahwa cara Pak Darmawan memenuhi kebutuhan belajar muridnya dengan yang pertama, mengidentifikasi murid, yang kedua, memetakan murid berdasarkan gaya belajar, serta yang ketiga adalah menyiapkan sumber belajar sesuai gaya belajar murid. Ada 3, untuk visual dia menyiapkan poster, buku bacaan, artikel, dan comic sans. Kemudian untuk audio, beliau juga menyiapkan video pembelajaran di handphone, dan yang terakhir untuk kinestetik dia juga mewawancarai petugas UKS. Berikutnya, nah ini untuk pertanyaan kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Menurut kelompok kami terdapat diferensiasi konten, yakni menyediakan berbagai sumber belajar dengan gaya belajar murid seperti menyiapkan poster, komik, artikel, buku bacaan, video pembelajaran, kartu-kartu pertanyaan, serta narasumber yang sudah dia siapkan. Kemudian untuk
Strategi yang kedua adalah diferensiasi proses. Yang pertama ada membaca buku, artikel, dan sebagainya, serta mengamati poster atau diagram, kemudian ada kegiatan diskusi, serta juga membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster. Berikutnya, diferensiasi proses yang ketiga yang sudah dilakukan adalah mewawancarai petugas UPS, dan yang terakhir adalah kegiatannya menjawab kartu pertanyaan. Untuk yang terakhir, diferensiasi produk yang sudah dilakukan, yang pertama adalah adanya klasifikasi nih. Untuk murid yang kemampuannya kurang, dia menugaskan peserta untuk menjelaskan alur perencanaan dalam sebuah diagram yang bentuknya sederhana, juga dengan penjelasan singkat. Kata-katanya pun juga lebih sederhana. Berikutnya, pada murid yang kemampuannya sedang, beliau juga meminta untuk membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih variasi daripada murid kemampuan kurang. Dan yang terakhir adalah murid dengan kemampuan tinggi. Pak Wawan meminta murid untuk membuat cerita kreatif dan perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Tentunya dengan membuat cerita kreatif ini, pemilihan kosakata yang dibuat tentu lebih sulit daripada kelompok yang berkemampuan rendah dan juga berkemampuan sedang, seperti itu. Terima kasih Bu Dian. Untuk selanjutnya, yaitu Ibu Tika untuk menyampaikan materi. Silakan Ibu Tika. Terima kasih Bu Haring atas waktunya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yaitu yang pertama, penilaian yang dilakukan atau assessment as learning, yaitu mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberikan pertanyaan lanjutan kepada murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Misalnya, di suatu kelompok ditanyakan, adakah kesulitan dari pengerjaan atau tugas yang Pak Darmawan lakukan? Yang kedua, membuat catatan penilaian bagi murid yang masih terlihat kesulitan. Kemudian, assessment of learning atau penilaian berjenjang. Yang pertama, murid yang kurang, maksudnya di sini murid yang memiliki kemampuan yang kurang. Penugasan diagram dengan alur sederhana dengan menjelaskan secara singkat. Kemudian, murid yang memiliki kemampuan sedang, itu penugasan membuat sebuah cerita narasi dengan kosakata yang lebih bervariasi. Kemudian untuk murid yang berkemampuan tinggi, yaitu membuat sebuah cerita kreatif dengan fokus penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang lebih sulit. Nah, dari kelompok 3, mungkin ada pantun sedikit, pergi ke pasar membeli mangga. Jangan lupa beli selasih. Kami dari kelompok 3, salam bahagia dan terima kasih. Terima kasih, Bu Haring. Terima kasih Bu Dian dan Ibu Tika telah menyampaikan pemaparan materi kita pada sore hari ini. Baiklah, untuk rekan-rekanku CGP 7 Kabupaten Tulungagung, silakan kami membuka sesi tanya jawab. Silakan untuk raise hand. Silakan rekan-rekanku. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan Pak Samsul atau Ibu Ani. Bu Haring, di slide-nya dikembalikan ke yang depan, Bu. Nanti saya yang paling depan. Bu. Bagaimana, ya, Pak? Nah, yang nomor 1. Nomor 1. Silakan Ibu Tika untuk share screen slide nomor 1. Ini nomor Pak. 1 berarti. Jawabannya, Bu.
Dari skenario. Jawabannya. Oh, jawaban Bu dari Jawaban jenengan. Iya. Ini Pak, jawaban kami silakan Pak. Untuk nomor 1 yaitu kebutuhan yang akan dipenuhi oleh Pak Dermawan adalah keberagaman gaya belajar murid. Dan yang di bawahnya adalah caranya Bapak, silakan. Mungkin ada pertanyaan dari slide ini. Silakan atau rekan-rekanku yang lain. Di sesi ini kami buka pertanyaan. Silakan. Saya bertanya. Tanya, boleh? Iya, silakan Pak, Bapak. silakan. Ini Monggo. dengan saya tadi ya Bu. Kebutuhan yang akan dipenuhi Pak Dermawan adalah keberagaman gaya belajar murid. Ini saya rasa cukup baik, cukup bagus. Kalau kelompok saya tadi kan kebutuhannya kan termasuk menyiapkan kesiapan, termasuk menyiapkan minat dan profil ya Bu. Nah, kalau melihat dari penjenengan mengidentifikasi siswa melalui hanya gaya belajar, itu termasuk menurut saya adalah readiness, kesiapan saja. Saya minta penjelasan Bu Aring dan kawan-kawan, bagaimana cara Anda untuk mendeteksi minat mereka dan bagaimana caranya mengidentifikasi profil belajar yang sesuai di konteks ini, di konteks Pak Dermawan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Samsul atas pertanyaannya. Baiklah, kami akan berusaha menjawab. Kemudian, di sini Pak Samsul menyampaikan bahwa bagaimana cara mendeteksi murid dan cara mengidentifikasi profil pelajar dalam kasus Pak Dermawan. Silakan Bu Dian untuk memberikan jawabannya. Baik, terima kasih Pak Samsul dan terima kasih Bu Aring untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya kira di sini ada klasifikasi kasus nih Pak. Kalau dari kelompok kami mengamati yang nampak dari kasus ini adalah adanya gaya belajar siswa. Disampaikan di sini untuk kasusnya. Mundur Bu, tolong ke slide soal. Siap. Dari jadi di sini dijelaskan bahwa Pak Wawan sudah mempersiapkan segalanya yang beliau butuhkan. Kemudian berikutnya di next slide Bu. Jadi ada juga sumber-sumber disampaikan di sini. Jadi awalnya sudah media, kemudian ada juga sumber berikutnya. Di kelas juga menyatakan komputer, tapi juga adanya HP, kemudian ada kartu. Lanjut. Nah ini, aktivitas tersebut walaupun berbeda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Lanjut Bu. Nah, di sini Pak, penjabaran soal ini yang menurut saya, menurut saya penjabaran kalimat pertama sampai dengan poin kelima tadi itu sumber kami untuk mengidentifikasi jenis persiapan yang dilakukan Pak Wawan. Jadi memang di soal ini tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi secara implisit dari apa saja yang sudah beliau siapkan itu kita masuk ke gaya pembelajaran. Itu seperti itu Pak. Bagaimana Pak Samsul dengan jawaban yang telah Bu Dian sampaikan? Boleh saya menambah, tidak menambah pertanyaan, tapi menambah jawaban menurut saya. Gitu, Iya, silakan Pak. Jangan durasi nanti, enggak toh? Durasi.
begini Bu, kalau sesuai modul kan kebutuhan itu ada 3, kesiapan, minat, dan juga kesiapan minat profil. Menurut saya yang jenengan tulis tadi dari gaya tadi itu kalau dipisah-pisah sebenarnya juga kembali ke 3 tadi. Cuman penjenengan titik berat pada gaya gitu. Kenapa seperti itu? Dengan adanya banyak sekali Pak Dermawan menyiapkan bahan ajar, maka secara otomatis mereka menjadi berminat. Dilihat dari unduhan dari YouTube, dilihat dari komik dan sebagainya, itu sudah mengandung minat. Profilnya adalah begini, Pak Dermawan membentuk kelompok-kelompok kecil berdasarkan gaya membacanya. Kalau gaya membacanya bagus, kelompok kecil gaya yang tidak bagus, akhirnya dibully. Jadi yang bagus, yang sedang, yang kurang. Itu menurut saya termasuk profil belajarnya anak, kondisi anak setara. Jadi di sana terlihat. Terima kasih. Ampun ya, ampun. Terima kasih Pak Samsul. Cukup membuka mata saya dari yang awalnya fokus di minat saja, ternyata ada juga bisa lebih berkembang. Terima kasih Pak Samsul. Sama-sama Baring. Iya. Terima kasih, senang sekali bisa berbagi pengetahuan dengan Bapak Ibu guru hebat pada sore hari ini. Mungkin selain Pak Samsul, bisa ada rekan-rekan kami yang lain untuk mendapatkan pertanyaannya, silakan. Silakan mungkin dari rekan-rekan kami dari TK maupun dari SMP bisa berbagi bersama kami. Bagaimana? Masihkah ada yang bertanya? Silakan Ibu Ani Baroro telah mengangkat tangan. Terima kasih Silakan Bu Aring. Ibu menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bu Aring atas kesempatannya. Mungkin ini di luar kasus ini ya. Ini terkait dengan RPP yang ada di SD itu mungkin berbeda dengan taman kanak-kanak. Ini kaitannya dengan pertanyaan Bu Antik tadi. Apakah setiap hari ada diferensiasi itu ketiga-tiganya harus dilaksanakan? Kalau saya yang saya ingin tanyakan itu kalau RPP di SD itu bagaimana? Apakah setiap subtema atau tema itu tersendiri RPP-nya atau gimana? Kalau kami di taman kanak-kanak itu kan satu hari itu RPP-nya 1. Jadi diupayakan mungkin yang dikatakan dengan Pak Samsul tadi berdiferensiasi itu sebetulnya sudah ada, tapi istilahnya baru sekarang gitu munculnya, maksud saya seperti itu. Jadi kalau di taman kanak-kanak itu diupayakan berdiferensiasi ketiga-tiganya itu dimunculkan dalam satu hari ada 90 menit pertemuan dengan anak seperti itu. Diupayakan untuk muncul semuanya, tapi kalau di SD itu bagaimana bentuk RPP-nya? Apakah hanya durasi waktu tertentu, jam pelajaran segini? Apakah tadi kan dikatakan Bu Antik, apakah bisa muncul semua dalam satu pembelajaran seperti itu? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ani atas pertanyaannya. Tadi Bu Ani menanyakan bahwa apakah di SD untuk terkait pembelajaran diferensiasi itu dalam menjadi satu RPP ya Bu? Iya. Ya, terima kasih rekan kami Ibu Tika akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ani. Silakan Ibu Tika. Ya, terima kasih. Saya menjawab sebisanya, mungkin nanti ditambahi untuk Bu Dian dan Bu Aring. Apakah di jenjang SD itu RPP-nya terkait dengan asesmen ngaten nggih Bu Aring? Asesmennya yang berkaitan diferensiasinya. Diferensiasinya apakah ada ketiga-tiganya konten, proses, sama yang satunya itu Bu? Itu apakah semuanya muncul gitu dalam satu RPP gitu maksud saya? Tadi kan sebetulnya sudah ditanyakan ke Pak Samsul, tapi perbedaan dengan TK itu seperti apa gitu? Terima kasih. Kalau di SD itu kita kan untuk saat ini
baru kalau di kecamatan kota itu kan baru melaksanakan IKM, khususnya kelas 1 dan kelas 4. Tapi beda lagi dengan yang di kecamatannya Bu Fitri. Kemarin itu pengawas itu kan sama dengan kecamatan kota. Itu kalau di basisnya Bu Fitri itu ada 4 kurikulum, yaitu IKM, kemudian kurikulum K13, K13-nya juga ada beberapa jenis. Nah, untuk satu RPP itu, kalau di K13 itu kan satu subtema itu ada 6 PB, 6 pembelajaran. Nah, di situ terdapat banyak diferensiasi, ada diferensiasi produk, ada diferensiasi yang lainnya juga, itu dari 3 diferensiasi tersebut. Kalau di kurikulum Merdeka itu untuk kegiatan diferensi produk itu juga anak-anak tidak dibasiskan untuk di waktu P5 saja, tetapi juga disisipi adanya program literasi, numerasi, seperti itu Bu. Mungkin Bu Dian menambahkan. Bu Aring ada tambahan dulu? Saya rasa apa yang telah disampaikan Bu Tika tadi sama Bu Dian. Saya mohon izin dan mohon maaf sebelumnya karena posisi saat ini saya mengajar kelas 6. Yang jelas kurikulum yang saya gunakan itu masih K13. Walaupun sekolah saya itu sudah kolaborasi antara kurikulum 13 dan juga kurikulum Merdeka. Dari yang sudah dijabarkan Bu Kartika kurang lebih sama, tetapi saya hanya ingin menambahkan sedikit. Di SD benar RPP-nya itu per hari Bu, tetapi kalau per hari itu juga melihat mata pelajarannya. Mohon maaf, untuk di SD itu pelajarannya tidak hanya tematik, tetapi guru kelas juga mengajar matematika, PLH, dan bahasa Jawa. Dan pengajarannya adalah RPP-nya adalah 1 hari untuk tematik, kemudian matematika juga seperti itu. Per pengajaran, misalnya 1 hari ini ada di kelas 6 itu 1 hari saya tata 3 JP. Jadi 1 minggu ada 2 hari dengan masing-masing 1 harinya 3 JP. Itu kami buat 1 RPP untuk 1 pertemuan seperti itu 3 JP. Sampai di sini paham ya Bu? Nah, dalam 1 RPP itu kalau di K13 yang sudah saya lakukan saat ini itu tidak selalu menghasilkan produk sesuai dengan instruksi, sesuai dengan diskusi dengan pengawas. Kebetulan saya di SD masih baru tahun 2019, itu yang saya dapatkan adalah yang penting penilaian dalam 1 subtema itu terpenuhi. 1 subtema itu ada 6 PB seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Kartika tadi. Jadi 1 subtema sudah ada penilaian produk, kemudian proses, seperti itu. Ada 3-3-nya muncul, tetapi tidak diharuskan dalam waktu 1 hari. Itu K13 yang saya alami. Dan mohon maaf untuk yang kurikulum Merdeka, saya belum begitu menguasai Bu. Justru yang tadi mau saya tanyakan ke teman-teman yang barangkali sudah mengalami kurikulum Merdeka. Terima kasih, ngapunten. Terima kasih Bu Dian dan Bu Tika atas jawabannya. Bagaimanakah Bu Ani? Apakah sudah puas dengan jawaban yang telah disampaikan oleh rekan-rekan kami? Ya, terima kasih Bu Aring sudah bisa dimengerti. Mungkin ada kesamaan, berarti diferensiasi itu diupayakan dalam 1 hari itu dilaksanakan gitu. Sebetulnya seperti itu, sama. Diupayakan tetap ada gitu. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Ani. Bagaimana dengan rekan-rekan yang lain? Masihkah ada pertanyaan? Baiklah rekan-rekanku semuanya, demikianlah tadi pemaparan dari kelompok 3. Saya Aring Pramukawati selaku pembawa acara. Apabila dalam membawakan acara pada sore hari ini terdapat kesalahan atau ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit pantun dari saya. Burung kecil hinggap di menara, menyambut pagi dengan kicaunya. Saya mohon izin menutup acara. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
Salam sehat, sukses, dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.